Selamat datang di mata kuliah Matematika Keuangan 1. Saya Mila Novita, salah satu pengampu mata kuliah ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan periode waktu. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya sih dengan menentukan waktu pada bagian sebelumnya? Nah, pada bagian ini sebenarnya kita akan menghitung bagaimana kalau kita punya waktu yang sifatnya spesifik untuk tanggal, bulan, ataupun tahunnya sampai tanggal, bulan, dan tahun tertentu juga di suatu waktu tertentu. Jadi dengan demikian, misal saya punya periode menabung dari tanggal 10 Agustus 2020 sampai tanggal 9 November 2022. Maka untuk menghitung berapa banyak bunga yang diterima selama periode tersebut, mungkin untuk beberapa metode membutuhkan perhitungan waktu yang secara spesifik lebih akurat berapa gitu ya. Jadi dalam prakteknya permasalahan bunga ini kadangkala, jadi bukan berarti selalu ya, perlu menentukan lama periode waktu secara tepat. Nah, dalam hal ini akan terdapat 3 metode yang umum digunakan untuk menghitung hari-hari dalam periode investasi. Di sini ada pertama metode eksak atau disebut juga actual per actual, kemudian metode 30/360, dan yang ketiga adalah Banker's Rule atau metode actual per 360. Metode pertama yang akan kita bahas adalah metode eksak atau actual per actual. Pada metode ini, banyaknya hari dalam periode investasi dihitung secara eksak dan 1 tahun sama dengan 365 hari. Kecuali nanti ada tahun kabisat, maka tetap akan dihitung sebagai 366 hari. Nah, bunga sederhana yang kita hitung dengan cara ini nanti akan disebut sebagai bunga sederhana eksak. Untuk menyelesaikan metode eksak ini bisa menggunakan bantuan tabel jumlah hari dalam 1 tahun atau menggunakan kepalan tangan. Berikut adalah tabel jumlah hari dalam 1 tahun. Perhatikan bahwa di sini ada kolom yang menyatakan jumlah hari dari tanggal 1 sampai tanggal 31, kemudian kolom yang menyatakan bulan dari Januari sampai Desember, dan di sebelah kanan kembali ada lagi hari dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, untuk tanggal 1 Januari merupakan hari pertama, kemudian tanggal 1 Februari hari ke-32, dan seterusnya sampai ke tanggal 31 Desember sebagai hari ke-365. Nah, bisa dilihat di sini kalau terjadi tahun kabisat, pada tahun kabisat, maka nanti setelah bulan Februari atau mulai dari tanggal 1 Maret, ini akan bertambah 1, jadi 61 dan seterusnya sampai 366. Alat bantu lain yang bisa digunakan untuk menghitung metode eksak ini adalah dengan bantuan kepalan tangan. Anda bisa lihat bahwa di buku jari itu adalah bulan-bulan yang ganjil, yang jumlahnya 31, kemudian ada lagi di Maret atau Mei, kemudian Juli. Nah, di antaranya itu adalah bulan-bulan yang jumlah harinya bukan 31, yaitu di sini Februari 28 atau 29, kemudian April, kemudian Juni. Nah, untuk bulan yang berikutnya tinggal balik lagi dari kepalan yang sama. Jadi yang bulan Juli sekaligus Agustus itu 31, nanti balik ke sini di Oktober kembali 31, kemudian di Desember kembali 31. Metode kedua yang kita gunakan untuk menghitung jumlah hari dalam periode investasi adalah 30/360, di mana di sini 1 bulan sama dengan 30 hari dan 1 tahun sama dengan 360 hari. Bunga sederhana yang kita hitung dengan cara ini nanti akan disebut sebagai bunga sederhana biasa. Dan banyaknya hari di antara 2 tanggal yang diberikan dihitung dengan formula sebagai berikut. 360 dikali Y2 min Y1 ditambah 30 kali M2 min M1 tambah D2 kurang D1.
di mana di sini Y2, Y1, M2, M1, D2, D1 adalah tahun, bulan, dan hari dari tanggal yang ditentukan. Nah, di sini dengan indeks 1 untuk awalnya, kemudian untuk indeks 2 untuk akhir dari periode investasi. Nah, metode ketiga yang kita gunakan untuk menghitung hari dalam periode investasi adalah Banker's Rule. Banker's Rule ini merupakan gabungan antara metode eksak dan metode 30/360, di mana di bagian pembilangnya menggunakan periode hari yang dihitung secara eksak, sementara di bagian penyebutnya membaginya dengan waktu 1 tahun sama dengan 360 hari. Perhatikan bahwa ketiga metode yang tadi sudah kita bahas dapat juga digunakan untuk bunga majemuk. Akan tetapi, tidak semua masalah praktis yang menyangkut bunga perlu perhitungan dalam bentuk hari. Jadi, ada yang hanya membutuhkan periode waktu bulanan, kuartal, setengah tahunan, ataupun tahunan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, berarti metode perhitungan hari yang sudah dijelaskan sebelumnya itu tidak diperlukan. Untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan periode waktu secara tepat, kita lihat contoh berikut ini. Jika investasi dilakukan pada tanggal 7 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 8 Agustus 2025, berapa lama hari investasi yang dilakukan jika menggunakan metode aktual per aktual, 30/360, ataupun metode Banker's Rule. Untuk metode aktual per aktual, kita akan selesaikan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan tabel, dan yang kedua dengan menggunakan kepalan tangan. Untuk cara yang pertama, perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel ini, saya sudah beri lingkaran merah untuk bulan Desember tanggal 7 dan bulan Agustus tanggal 8. Tapi perhatikan bahwa ini terjadi pada tahun yang berbeda, sehingga kita akan menyelesaikan persoalan ini per tahun, gitu ya. Kita lihat dulu, pada tahun 2021 masih tersisa 24 hari, yaitu 365 dikurangi 341. Kemudian di tahun 2022, karena full 1 tahun berarti 365, begitu juga di 2023, kemudian 2024 366 karena tahun kabisat, dan di 2025 dari tanggal 1 Januari sampai 8 Agustus. Jadi total di 8 Agustus itu ada 220 hari. Sehingga total banyaknya hari di antara dua tanggal yang dimaksud adalah 1340 hari. Masih dengan metode aktual per aktual, tetapi menggunakan kepalan tangan. Jadi jika Anda tidak memiliki tabel jumlah hari, maka kita bisa menggunakan kepalan tangan ini untuk menyelesaikan metode aktual per aktual. Nah, di sini berarti karena kita tersisa hanya bulan Desember saja di tahun 2021, maka kita akan hitung sisa hari di bulan Desember. Karena bulan Desember di sini jumlah harinya ada 31, maka tinggal dikurangi 31 dikurang 7 sama dengan 24. Di tahun 2022 jumlahnya full 365 hari, di 2023 juga. Kemudian di 2024 ada 366 hari karena tahun kabisat. Kemudian di 2025 Anda akan hitung jumlah hari dari 1 Januari sampai 8 Agustus. Jadi secara manual dihitung dengan penjumlahan 31 tambah 28 dan seterusnya sampai yang bulan Agustus 8. Jadi ada total 220 hari yang akan menghasilkan jumlah yang sama dengan metode tabel, yaitu 1340 hari. Nah, kemudian jika Anda akan menggunakan jumlah hari ini untuk menghitung bunga yang membutuhkan waktu T, maka T yang digunakan kalau dalam tahun berarti adalah 1340 dibagi 365 atau sekitar 3,67 tahun. Untuk metode yang kedua, yaitu metode 30/360, kita akan menghitung banyaknya hari di antara 7 Desember 2021 dan 8 Agustus 2025 menggunakan formula yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu
N sama dengan 360 kali Y2 min Y1 tambah 30 kali M2 min M1 tambah D2 min D1. Perhatikan di sini tidak boleh dibalik ya angkanya. Oh, harinya kok lebih kecil ya tanggalnya gitu, atau lebih besar bulannya gitu. Nggak boleh dibolak-balik. Tetap di sini tahun yang awal sebagai indeks 1 dan tahun akhir itu atau awal bulan akhir ataupun tanggal akhir dengan indeks 2. Jadi di sini 360 kali 2025 minus 2021 tambah 30 kali 8 minus 12. Jadi ini nggak boleh dibalik ya, 12 kurang 8. Ditambah 8 kurang 7. Nah, ini adalah total jadinya 1440 kurang 120 tambah 1 sama dengan 1321 hari. Jadi, jika menggunakan T dalam tahun, maka T yang digunakan adalah 1321 dibagi 360 sama dengan 3,669 atau kalau dibulatkan jadi dua angka sekitar 3,67 tahun juga, tidak berbeda dengan metode sebelumnya aktual per aktual. Untuk metode yang ketiga, cukup kita gunakan hasil dari metode aktual per aktual, yaitu 1340, kemudian pembaginya kita ganti dengan 360, sehingga total T yang diperoleh adalah kalau dalam bentuk tahun 3,72 tahun. Demikianlah topik mengenai menentukan periode waktu. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk membuat video ini. Silakan Anda membaca lebih detail mengenai topik ini pada materi yang telah di-upload di Idols. Jangan lupa mengerjakan latihan yang juga telah diberikan di Idols dan sampai jumpa di video-video berikutnya.